Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil Islam wal iman wal ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Wa qala Allah wa likulli ummatin ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah Jumat Berkah Yayasan Al-Azhar Lampung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan yang utama, mari senantiasa kita bersyukur kepada Allah dengan nikmat yang begitu banyak. Yang kita hitung-hitung gak mampu menghitung nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kadangkala kita lupa memuhasabah diri. Allah berikan mata kita dua, kadangkala kita lupa untuk memperbanyak mata kita gunakan untuk ibadah kepada Allah. Allah berikan kepada kita tangan kita juga demikian, juga rijlun, juga kaki kita. Allah berikan kepada kita yang kita kadangkala lupa memuhasabah diri untuk mensyukuri daripada apa-apa yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ketua Yayasan Al-Azhar Lampung beserta jajarannya yang kami muliakan dan jamaah Jumat Berkah Yayasan Al-Azhar Lampung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata ajal itu datang kepada hamba Allah tidak disangka-sangka. Hari ini salah satu daripada pengurus Masjid Al-Muhajirin dan salah satu mitra Yayasan Al-Azhar Lampung, orang tua dari Bapak Haji Yayan Mulyana Konveksi Nanda, telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ternyata panggilan-panggilan Allah itu berlaku untuk kita juga. Panggilan maut yang pertama misalnya, kalau sudah datang walaupun nyumput di mana saja berada, di mana tempatnya, kita nggak bisa lari. Tidak bisa nyumput karena kita nggak mau. Kecuali barangkali dalam sejarahnya Nabi Musa alaihissalam yang dia mau dicabut, bahkan dia malah menampar malaikatnya, dia tidak mau. Tapi kan hanya itu pengecualian, itu kehendak Allah Subhanahu wa taala. Bagi kita, bagi hamba-hamba Allah, sudah waktunya, tidak bisa ditunda. Walikulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Lalu yang kedua, panggilan azan, muazin. Ya alhamdulillah, kita alhamdulillah di bawah naungan Yayasan Al-Azhar Lampung, dari bawah kepemimpinan Bapak Ahli Muslim bin Muswardi Taher, dikala kumandang azan kita dengarkan, hentikan semua kegiatan, kita sholat, ibadah. Terlebih lagi ibadah itu memang untuk kita, bukan untuk siapa-siapa, untuk kita. Awwalu ma yuhasabu as-shalah. Di akhirat nanti, di yaumil kiamat yang akan ditanya oleh Allah, yang pertama adalah sholatnya. Makanya panggilan Allah
yang ibadah sholat itu jangan sampai kita lalaikan. Wasalata, yakni panggilan haji. Ya, panggilan haji. Sebagai hamba Allah yang beriman, hamba Allah yang Islam. Wahadha arkanul Islam. Hamba Allah, orang yang beragama Islam, dia memiliki rukun Islam. Bihamsin, rukun Islam 5. Baca 2 kalimat syahadat, dia sholat. Puasa Ramadan, dia membayar zakat, dan dia menunaikan ibadah haji. Makanya paling tidak, belum bisa mampu ibadah haji langsung, paling tidak punya tabungannya. Sudah berniat di dalam hatinya, innamal a'malu binniyat, untuk melaksanakan rukun Islam yang kelima. Meskipun kita umrah berkali-kali, kalau belum berniatkan untuk haji, belum haji. Kenapa? Kalau haji itu sudah pasti umrah, kalau umrah belum tentu haji. Kenapa? Dia tidak ada berkumpul di Arafah. Al-Hajju Arafah. Tapi harapannya umrah berkali-kali oke, tapi haji tetap dia mendaftar. Dia punya tabungannya dan dia mempersiapkan dirinya. Terlepas nanti sampai kapan dia akan mendapatkan. Hadirin jamaah Jum'ah Berkah Yayasan Al-Azhar Lampung yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya, mari bermuhasabah diri, mengintrospeksi diri kita bersama-sama untuk senantiasa harus kita lakukan. Terlebih lagi di hari-hari yang mulia, hari-hari Jumat yang seperti ini, mari kita pilah-pilah dan mari kita gunakan untuk senantiasa perbanyak ibadah kepada Allah. Perbanyak ibadah kepada Allah, Sayyidul Ayyam. Hari yang mulia, malam yang mulia, gunakan untuk ibadah kepada Allah yang terbanyak. Baik ibadah itu sedekah, baik ibadah itu ibadah kita melaksanakan kepada Allah, baik ibadah-ibadah yang lainnya. Mengupayakan di 24 jam kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari menanti cintanya surga. Al-jannatu mustayqatun bi arba'atin. Ini yang sering disampaikan oleh para ustadz di bulan Ramadan. Padahal ini berlaku bukan hanya di bulan Ramadan. Surga akan selalu rindu dan rindu kepada hamba-hamba Allah. Siapa hamba-hamba Allah yang dirindukan surga itu? Awalan, taliyul Quran. Makanya dari zaman pendiri Yayasan Al-Azhar Lampung sampai dilanjutkan oleh penerusnya yang namanya membaca Al-Quran nggak pernah diberhentikan. Kenapa? Karena luar biasa dirindukan surga. Coba kalau diberhentikan. Dari zaman pendiri yang pertama berganti lagi, berhenti, nggak usah baca Quran misalnya. Tapi ternyata karena begitu fadilahnya, begitu luar biasanya, taliyul Quran tetap dilaksanakan selain memang membawa barokah. Dalam riwayat, suatu ketika ada malaikat Allah yang memeluk hamba Allah di alam kubur. Jika dia dibeluk alam kubur, malaikat Munkar Nakir akan masuk menembus daripada hamba Allah itu, nggak tertembus-tembus. Nggak tertembus. Dari arah kanan tidak bisa, arah kiri tidak bisa, arah depan tidak bisa, arah belakang tidak bisa. Sehingga mengadu kepada Allah, ya Allah, siapa hamba Allah itu ya Allah? Siapa hambamu itu ya Allah? Saya akan melaksanakan tugas menembus, tidak bisa menembus dia ya Allah. Kata Allah, wa hadza taliyul Quran. Biarkan saja dia hambaku yang membaca Al-Quran. Dia dipeluk oleh Al-Qurannya, dia dijaga oleh Al-Qurannya sampai fi akhir, sampai hari kiamat.
Yang pertama di antara keutamaannya baca Al-Quran. Bahkan kita dengarkan kemarin dikala kita tahsin, Ustadz kita mengatakan membaca Al-Quran yang terbata-bata sudah mendapatkan pahala dua. Yang pertama membaca terbata-batanya masih mendapatkan pahala, apatah lagi kita lancar. Siapa yang kedua yang dirindukan surga Allah? Wahafizil lisan. Bisa jaga lisan. Ayo kita bersama-sama, memang mulut tidak bertulang, lidah tak bertulang. Ayo kita berjaga hati-hati dikala kita mau memfitnah, dikala kita mau menggibah, dikala kita mau ngomongin orang, muhasabah diri. Mari jaga jangan sampai lisan kita terlupakan. Kalau kita sudah terlupa, mari fastaghfirullah, kita kembalikan beristighfar kepada Allah. Mohon ampun kepada Allah. Hamba Allah yang menjaga lisan, dia akan dirindukan surga Allah Subhanahu wa taala. Wasalasa, dan yang ketiga wayut'imul jihan. Ternyata alhamdulillah di Al-Azhar ini atas kepemimpinan beliau dari awal sampai sekarang, alhamdulillah mudah-mudahan diteruskan lagi oleh pendiri-pendiri yang lain, oleh penerus-penerus yang lain, akan senantiasa ada. Kenapa? Wayut'imul jihan, bersedekah, beramal. Ternyata yang kita bersedekah, kita beramal akan termasuk hamba Allah yang dirindukan surga Allah. Wa arba'atun wasyam, dan yang keempat adalah berpuasa. Bukan hanya di Ramadan, tapi menjadi kebutuhan kita, kewajiban kita di Al-Azhar. Puasa Senin Kamis, ternyata nikmatnya, hikmahnya mendapatkan cinta, mendapatkan rindu dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan apa-apa yang dicanangkan oleh Yayasan Al-Azhar Lampung kepada kita semua dapat kita laksanakan, dan itu memang menjadi salah satu di antaranya dirindukan surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.